Jos Nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Pasti banyak dari kalian para O-player termasuk Mimin yang sudah menantikan rilisnya One Piece Chapter 1091. Terdapat informasi menarik yang dibocorkan oleh editor manga One Piece alias sang abdi dalamnya Oda mengenai One Piece Chapter 1091. Yap, inilah preview alias sedikit bocoran dari sang editor. One Piece Chapter 1091 akan menjadi klimaks dari arc Pulau Masa Depan, Egghead. Kekacauan yang sangat membagongkan terjadi di Pulau Egghead. Bagaimana masa depan dari kru topi jerami? Selain itu, One Piece Chapter 1091 akan mendapatkan jatah Color Spirit. Dan One Piece akan menjadi cover dari majalah Weekly Shonen Jump edisi ke-40. Sumber lain mengatakan jika kata-kata klimaks memang digunakan oleh editor untuk menggambarkan One Piece Chapter 1091. Terkadang memang para abdi dalam Oda ini sering menggunakan kata-kata yang hiperbola. Namun sepertinya chapter besok merupakan chapter awal yang memperlihatkan peperangan di Pulau Egghead, sekaligus sebagai bab terakhir dalam arc Pulau Masa Depan, Egghead. Menarik kok. Itu artinya pertarungan sebenarnya di Pulau Egghead akan dimulai. Bentrokan pasti terjadi. Itu artinya bajak laut topi jerami belum bisa melarikan diri dari Pulau Egghead. Semua itu dikarenakan kedatangan dari Kizaru ke area Lab Phase. Kizaru sudah berhasil mengalahkan Sentomaru hanya dalam satu kali serangan saja. Kemudian Kizaru langsung pergi menuju ke area Lab Phase. Kalian pasti masih ingat saat agen CP0 naik ke area Lab Phase. Tempat mana yang pertama kali mereka temukan di sana? Yap, betul. Area tempat kapal Thousand Sunny terparkir. Sudah sangat jelas jika Kizaru juga akan tiba di area itu. Di kapal Thousand Sunny, saat ini ada Luffy, Bonnie, Frankie, dan Lilith. Sehingga sudah dapat dipastikan jika Luffy yang akan bertarung melawan Kizaru secara langsung. Nah, itulah mengapa sang editor mengatakan jika One Piece Chapter 1091 akan menjadi klimaks dalam arc Egghead ini. Yap, karena Luffy langsung berhadapan dengan musuh terkuat di arc tersebut, di mana Gorosei Saturn belum diperhitungkan karena dia memilih untuk menyepi dulu di dalam kapal perang untuk saat ini. Luffy memang sudah pernah berurusan dengan Kizaru sebelumnya, tepatnya saat di Kepulauan Sabaody, sebelum masa time skip. Bahkan saat ini Luffy masih merasakan kengerian ketika menyadari sosok Kizaru datang mendekat ke arahnya. Sudah pasti Luffy akan menggunakan mode Gear 5 untuk berhadapan dengan sosok sekuat Kizaru. Luffy yang ditemui oleh Kizaru saat ini bukanlah Luffy yang dulu. Saat ini Luffy sudah berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya dan sudah menguasai haki tingkat tinggi di ketiga jenis haki miliknya. Meskipun Kizaru adalah pemakan buah iblis Logia, kali ini tak akan berpengaruh di hadapan Luffy. Dalam mode Gear 5, pasti Kizaru akan menjadi mainan di hadapan Luffy. Apakah Luffy bisa memegang cahaya milik Kizaru? Tentu saja bisa, karena saat bertarung melawan Kaido, Luffy sempat memegang petir, bahkan dia gunakan sebagai senjatanya. Petir merupakan energi listrik dalam bentuk cahaya, namun kecepatan petir hanya sepertiga dari kecepatan cahaya. Meskipun Luffy mampu menggenggam cahaya, apakah dia akan sempat untuk menangkapnya? Kizaru belum diperlihatkan memiliki haki raja, maka akan sangat sulit untuk Kizaru mengimbangi Luffy. Ingat dengan perkataan Kaido, jika kekuatan haki di atas segalanya. Apalagi Luffy tipikal petarung yang memaksimalkan kemampuan buah iblis dan juga hakinya. Pasti akan sangat merepotkan untuk Kizaru. Sepertinya Kizaru juga masih memiliki kartu as, yaitu Awakening dari buah iblisnya. Karena Aokiji dan buah Kainu sudah diperlihatkan bisa merubah cuaca Pulau Pang Hazard secara permanen menggunakan kekuatan buah iblis mereka. Karena sang abdi dalam Oda mengatakan jika chapter esok adalah klimaks, apakah Kizaru bisa dikalahkan oleh Luffy hanya dalam satu chapter saja? Menarik untuk dinantikan. Tak hanya Luffy, kru topi jerami yang lain pasti akan mendapatkan peran untuk bertarung melawan para angkatan laut, terutama para Vice Admiral dari markas besar angkatan laut, yang kekuatannya juga tak boleh untuk diremehkan. Terdapat 9 Vice Admiral dan kru Luffy juga ada 9. Itu artinya mereka akan berhadapan satu lawan satu melawan para Vice Admiral. Zoro akan bertarung melawan Vice Admiral Doberman. Sepertinya dialah Vice Admiral terkuat yang ada di Pulau Egghead saat ini. Hal ini dibuktikan hanya dia dan Kizaru saja yang berbicara langsung dengan Gorosei Saturn. Doberman juga merupakan satu dari 5 Vice Admiral yang memimpin Buster Call di NES Lobby.
Doberman adalah seorang pendekar pedang. Dia terlihat menggunakan katana dengan tangan kirinya saat di perang besar Marineford, sehingga sangat cocok jika dia bertarung melawan Zoro. Selanjutnya, 3 Vice Admiral terkuat berikutnya, sepertinya yang diperlihatkan memerintah para Kroco pada One Piece Chapter 1090. Vice Admiral berbadan gempal dengan janggut lebat, sepertinya akan bertarung melawan si nomor 4 Sanji. Mengingat Vice Admiral tersebut yang mengomandoi pasukan yang menguasai teknik Rokushiki. Itu artinya si Vice Admiral tersebut juga ahli dalam Rokushiki, sehingga akan sangat pas melawan Sanji. Apakah akan terjadi duel di udara? Karena keduanya pasti bisa menggunakan teknik Geppo alias Skywalk. Selanjutnya, Jinbei akan bertarung melawan Vice Admiral dengan leher panjang. Entah dia makhluk apa, tapi sepertinya dia termasuk ke dalam ras manusia ikan, sebangsa dugong. Karena sama-sama manusia ikan, maka akan sangat cocok untuk bertarung melawan Jinbei. Lalu Vice Admiral yang tampangnya tua ini akan bertarung melawan Nico Robin. Kemudian Vice Admiral Doll kemungkinan besar akan bertarung melawan Nami. Lalu Vice Admiral bergigi tajam ini kemungkinan besar akan bertarung melawan Usopp. Karena dia diperlihatkan menaati perintah dari si leher panjang. Sehingga kemungkinannya dia masih paling kroco di antara Vice Admiral yang lain. Kemudian di antara ketal ini akan bertarung melawan Chopper, Brook, atau Franky. Lalu Rob Lucci dipastikan akan bertarung melawan Stacy, karena dia sudah tak sabar untuk menerkam si Tante Bohai tersebut. Sedangkan Kaku akan beristirahat karena dia sudah terluka cukup parah setelah bertarung melawan Seraphim. Sebagai informasi tambahan, pada akhir One Piece Chapter 1091, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depannya One Piece tidak libur. One Piece Chapter 1091 secara resmi akan dirilis pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023. Namun versi bajak lautnya sudah akan dirilis pada hari Kamis, dan shop ilernya mulai dihidangkan oleh para leaker pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023. Gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih. Yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Yos nakama, itulah video mengenai bocoran dari abdi dalam Oda Sensei untuk One Piece Chapter 1091. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.